Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan ayyuhas salikuna ila tariqillah. Para perambah jalan Allah, mari kita awali kajian kitab Tasawuf Irfani dengan bersama-sama membaca Ummul Quran agar kita tetap sehat walafiat, ilmu manfaat, rezeki kang sar barokah, anak cucu soleh dan solihah. Besok apabila kita dipanggil oleh Allah, kita mendapatkan husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita lanjutkan halaman 12. Jadi asal usul tasawuf di dalam Islam. Pada zaman Nabi tidak ada istilah tasawuf. Pada zaman sahabat juga tidak ada. Itu baru ada pada abad, sebagian ulama menyebutkan pada akhir abad kedua Hijriah. Ada mengatakan awal ketiga Hijriah. Kapan itu terjadi? Ketika dakwah Islam itu sudah sampai ke wilayah Aleppo di Syria, yang dulu dikenal dengan Syam. Jadi dikenal dengan Syam. Nah, sekarang wilayahnya menjadi Syria atau Yordania, termasuk Palestina, dan yang dikuasai oleh Israel serta Lebanon. Itu adalah wilayah yang baru. Nah, pada saat itu terjadilah interaksi ilmu pengetahuan antara Islam dan Yunani. Perkembangan Islam ke utara masuk ke wilayah Persia, ke timur masuk ke wilayah India, ke selatan Afrika Utara, ke barat Yunani. Jadi wilayah Yunani atau juga dikenal dengan dulu Bizantium. Nah, ketika dakwah Islam berkembang, maka ketika ke Iran
Di sana bertemu dengan filsafat Iran yang itu menjadi agama. Agamanya adalah Majusi, penyembah matahari. Yang penyembah matahari itu dilanjutkan dengan agama Shinto di Jepang. Kemudian kalau ke timur, filsafat India itu menjadi agama Hindu dan Buddha. Kemudian ke selatan di Mesir ada, di sana berkembang filsafat Mesir. Dari situ masing-masing filsafat yang berkembang, pemikiran manusia yang berkembang, yang tidak menjadi agama, itu hanyalah pemikiran dari Bizantium, Romawi. Berkembang menjadi ilmu pengetahuan. Maka pada saat itulah terjadi interaksi antara ulama kalam di dalam Islam dengan pemikiran Yunani. Karena yang lain sudah menjadi agama. Nah, tinggal Yunani saja yang hanya sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ketika ulama itu mendapatkan teks-teks nas-nas dalam Al-Quran yang itu membutuhkan pemikiran untuk memahaminya, maka disitulah mulai menggunakan pikiran dari filsafat Yunani. Jadi menggunakan pemikiran, cara atau metodologi berpikir versi orang-orang Yunani. Nah, disinilah mulai terjadi berkembang yang namanya filsafat Islam. Jadi kalau dulu ada filsafat Yunani, maka muncullah filsafat Islam yang dikembangkan oleh para ulama yang mereka banyak terjun ke dunia pemikiran. Sehingga dengan itulah didapatkan banyak ayat-ayat yang tidak mudah dipahami. Jadi ayat-ayat yang tidak mudah dipahami. Seperti peristiwa di dalam kaji Musa, Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa dalam rangka meyakinkan dirinya untuk melanjutkan misi meluruskan Fir'aun, maka dia perlu belajar, di antaranya belajar kepada Nabi Khidir yang kita pernah mengkajinya. Jadi pernah mengkajinya, yang pada saat itu para ulama kesulitan itu memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan interaksi belajar antara Nabi Musa dan Nabi Khidir. Padahal Nabi Khidir sudah menyatakan, kamu tidak akan bisa mengikuti materi yang saya berikan, kamu tidak akan bisa. Tapi kalau kamu ngotot untuk belajar, tidak apa-apa, tapi syaratnya tidak boleh bertanya. Jadi tidak boleh bertanya. Maka disinilah para ulama itu melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu tidak cocok dengan pemikiran Nabi Musa, yang itu adalah pemikiran yang nampak pada saat sekarang. Jadi yang nampak. Padahal Nabi Khidir jawabannya itu nanti. Jadi bukan yang nampak tapi dibalik yang
nampak. Jadi itu kalau kita membaca riwayatnya sekolahnya Nabi Musa ke Nabi Khidir. Syaratnya gak oleh takon, tapi takon aja. Lah kalau takon gak lulus. Karena Nabi Musa itu ngotot aja, karena pikiran Nabi Musa itu pikiran kemanusiaan. Lah pikiran Nabi Khidir itu pikiran ketuhanan. Ya, pikiran kemanusiaan itu dengan pikiran ketuhanan mesti gak cocok. Ya, kemanusiaan ya kemanusiaan, ketuhanan ya ketuhanan. Kemanusiaan itu nampak di depan mata, kalau ketuhanan itu dibalik yang nampak. Jadi dibalik yang nampak. Ini perlu pemahaman yang mendalam. Jadi pemikiran yang mendalam. Ya. Jadi nanti para jamaah bisa membaca di dalam uraian saya tentang ini. Ya. Makanya disitulah mulai ditemukan bahwa antara Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa itu berpikirnya kemanusiaan. Umpamane numpak kapal, Nabi Khidir ngejak Nabi Musa sampai di tengah laut. Ya. Itu kan kapalnya dibolongi. Lah kalau pikirannya Nabi Musa ada termasuk pikiran kita, kile kapal kati dibolongi mesti kerem. Tapi mengapa Nabi Khidir itu kok melobangi kapal itu? Lah Nabi Musa karena berpikir kemanusiaan. Nabi Khidir, mengapa Anda melobangi kapal ini, kan tenggelam. Nabi Khidir diam saja. Sampai 3 kali diajak selalu tanya. Maka Nabi Khidir mengatakan, hadza firaku baini wa bainakum. Inilah saatnya perpisahan antara engkau wahai Musa dengan aku. Iku le cara gampangi wong Malang, Musa awakmu gak lulus. Jadi awakmu gak lulus. Lah disinilah para ulama itu mulai berpikir. Para ulama terutama ahli filsafat bagaimana melihat itu. Ya. Ternyata Nabi Khidir setelah itu menjelaskan. Jadi 3 peristiwa itu tujuannya begini loh. Tujuannya begini. Berarti itu kan tidak apa yang nampak, tapi dibalik yang nampak. Nah itulah maka di antara pemikiran tasawuf itu adalah membaca apa yang dibalik yang nampak. Jadi membaca dibalik yang nampak. Maka di situ akan terlihat bahwa ada ilmu dhahir dan ilmu batin. Nah, di sini disebutkan pada halaman 13. Ya. Jadi ada ilmu dhahir itu yang nampak. Tapi ada ilmu batin di balik yang nampak. Nah, itulah asal muasal di antara penyebab munculnya tasawuf. Nah, kemudian itu akibat interaksi antara pemikir Yunani dan pemikir Islam. Maka ada yang muncul menjadi sebuah ilmu, yakni ilmu tasawuf. Kemudian ada ilmu lagi, ilmu kalam. Ya. Ilmu kalam itu teologi Islam atau ilmu tauhid. Sebab orang itu kalau berpikir ketauhidan itu sejak dulu gak paham. Sebenarnya Nabi Musa, semua nabi itu membawa misi tauhid. Tapi orang gak paham tentang Tuhan. Ya pahamnya Tuhan itu ya ketok moto. Jadi pahamnya itu Tuhan itu tampak di mata kepala. Lah orang kan mesti merubah dari ajaran Nabi Musa yang tauhid kemudian menjadi paham dualis. Ajaran Nabi Isa yang tauhid menjadi trinitas.
Nah itu akhirnya manusia berpikir bahwa Tuhan itu ya yang nampak itu. Lain mikir katik sing tidak nampak lah itu gak iso. Padahal disinilah mulai para ulama Islam berinteraksi dengan para filosof Yunani, maka bisa memikirkan itu. Ya. Maka disitulah akan terjadi ilmu kalau yang tadi apa yang nampak dengan yang tidak nampak. Maka berkembang menjadi ilmu yang nampak itu ilmu zahir, sedangkan yang tidak nampak itu ilmu batin. Nah kemudian muncullah lagi perkembangannya menjadi ilmu yang alania, yang ketok, dan ilmu yang sir, yang rahasia. Nah itulah akhirnya diperkuat dengan firman Allah, yu'til hikmata mayyasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Jadi kalau orang itu sudah masuk ke wilayah tasawuf, mesti selalu bicara hikmah. Apapun yang terjadi itu ada hikmahnya. Jadi ono gunane kegunaan ketuhanan. Jadi itu hikmah. Jadi itu hikmah. Siapa yang mendapatkan hikmah faqad utiya khairan katsira. Dia kalau mendapatkan hikmah itu sama dengan mendapatkan kebaikan yang banyak. Makanya manusia di sini lebih banyak. Ya, ada yang berpikir itu apa yang nampak, tapi ada yang berpikir dibalik yang nampak. Makanya lek ana wong kelangan umpamane, ya wis ya panjenengan kudu tutekku kok. Iku ngono dae Gusti Allah. Lah ambek Gusti Allah dicoba. Jadi lek kelangan itu gak kelangan moro lapor polisi, mboten. Sufi tidak pernah lapor polisi. Jadi sufi itu hanya berpikir ya bahwa apa yang ada pada dirinya itu adalah milik Allah. Satu ketika akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Lek iku balik ya tekku, lek ora balik ya pancene duduk bagianku. Gitu. Jadi enak saja berpikirnya. Gitu. Makanya kalau dulu kan banyak orang mengejar kematian Munir, ya. Dulu Munir orang Batu itu, ya. Itu goleki itu, sapa sing mateni? Sampai saiki gak ketemu, Pak. Ya. Tapi ulama NU enak saja. Dulu ada tokoh NU, Yai Wahid Hashim, atau juga Yai Haji Subhan ZI. Itu kan mati itu. Lah matinya nggak wajar. Ya Subhan ZE begitu mari kegeran karo Mahmud Amir Mahmud Menteri Dalam Negeri perkara pemilu gitu ya. Maka Amir Mahmud pegel karo Subhan ZE. Nah pada saat itu Subhan ZE pergi haji, ditabrak mobilnya tekan mburi, Pak. Iku lek cara wong berpikir hukum ini ada unsur kesengajaan. Tapi ulama memutuskan iku wis wayahe mati. Jadi wis wayahe mati, aja dipikir dawa-dawa. Durung mesti kok ketemu, soalnya wong wis pinter gawe alasan macam-macam. Jadi kiai-kiai sepakat mengatakan bahwa wis wayahe Subhan iki mati. Jadi enak ae gak usah kate diurus dawa-dawa gitu ya. Nah, karena mati itu kan sebabnya akeh. Cuma mati itu hanya satu, mati gitu. Nah, itu berpikir tasawuf gitu. Kemarin itu saya datang ke dokter itu juga belajar tasawuf gitu. Dok, saya ini kalau datang ke sampean ini
tentang apa yang saya rasakan. Gak pantas itu. Ya. Loh itu kan ikhtiar Pak Yai. Iya betul, ikhtiar itu tasawuf dasar. Tapi kata tasawuf tinggi itu dia tidak menyebutkan sebagai ikhtiar. Tapi ini pemberian Allah yang dia enggak kuat oleh nerima pawewehe Gusti Allah. Arupi sakit, makanya sing ngakeh-ngakehno istighfar. Kan loro itu peparingi Gusti Allah. Masa ati dibalekno. Nah itu berpikir tasawuf gitu ya. Loro iku peparingi Gusti Allah. Lek loro peparingi Gusti Allah lah apa dibalekno. Tapi lek oleh dhuwit apa kok gak dibalekno. Lek oleh dhuwit lho ya. Apa kok ora dibalekno gitu. Makanya wong ahli tasawuf itu kalau dia sudah paham seperti itu, dia selalu baca istighfar. Gusti kula nyuwun ngapunten dumateng jenengan. Mboten kok kula niki mboten kersa nderami peparing jenengan arupi sakit. Cuma kula niki mboten betah letep kumat niki. Makanya panjenengan idinaken kula niki ngombe pil. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lek wong syariat ya Bismillahirrahmanirrahim langsung diombe. Lek anu ngombe pil ya lali maca basmalah. Tapi lek wong wis masuk tasawuf boten kate ngombe pil iku njaluk sepuro dhisik. Njaluk sepuro. Lah itu bedane wonten mriku. Makanya lek wong sembahyang kok maca istighfar. Ambek mari sembahyang salam ujul. Ya. Ya gak padha lek iku wong syariat. Lek wong ahli hakikat njaluk sepuro ten Gusti Allah. Gusti kula nembe mawon madhep dumateng jenengan. Tapi raosipun kula kados boten madhep. Mila panjenengan ngapunten kula. Jadi koyok madhep tapi ora madhep. Nah, madhepe wajahe tok, awake tok tapi hati ini ora madhep. Jadi kalau begitu berpikir tasawuf dengan berpikir syariat mboten padha. Mboten padha. Lek berpikir tasawuf itu berpikir tentang hakikat sesuatu. Kalau berpikir syariat dia berpikir hukum gitu. Berpikir hukum gitu. Jadi beda wonten mriku ya. Nah kemudian pada halaman 13 itu dijelaskan juga tentang kandungan ayat-ayat Al-Quran ya. Jadi kandungan ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat al-bayyinat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi ayat bayyinat itu cetha wis bisa dipahami. Tapi yang mutasyabihat iki ya niku wau mboten cetha. Lah perlu untuk memahaminya dibalik apa yang nampak. Jadi mboten cetha niku diarani ayat mutasyabihat. Jadi ayat mutasyabihat itu kuatah wonten Al-Qur'an gitu. Tapi manusia gampang ndelok ayat bayyinat sing cetha gitu. Tapi ada ayat yang mutasyabihat. Lah untuk memahami yang mutasyabihat itu perlu kemampuan berpikir. Di antaranya ya apa pikirane wong Yunani membaca ini, lah ulama filosof Islam membaca ini dimaknai apa gitu. Makanya lek biyen ya tafsir klasik niku. Jadi tafsir klasik maca alif lam mim ya. Titik ya. Alif lam mim. Tafsir klasik Allahu a'lamu bimuradi. Gusti Allah ru karepe. Nah kita mboten ru mengoten to. Ya.
Tapi lek wis kena tafsir kontemporer itu dimaknai, Pak. Apa sih karepe kok alif lam mim. Nah, tafsir mufassir kontemporer memberi makna. Makna itu meaning ya. Jadi maknanya apa? Alif iku apa? Lam iku apa? Mim iku apa? Itu. Jadi itu tafsir kontemporer. Ojo nganti ono ayat yang tidak bisa dipahami. Jadi tidak bisa dipahami. Jadi alif lam mim apa iku karepe gitu. Nah itu mufassir kontemporer, kekinian. Dia wani itu maca itu ya. Itu tidak masuk pada tafsir man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa wong sing nafsirno Al-Qur'an dengan pikirannya maka tempatnya adalah neraka ya. Lah sekarang para mufassir kontemporer itu memberikan makna. Nah kalau tafsir kontemporer maka berkembanglah tafsir baru. Maka yang kontemporer itu lihat zamannya. Kontemporer itu mulai tahun piro sampai tahun piro. Nah mufassir ini menafsirkan dulu yang kontemporer itu begini, tapi sekarang begini. Itulah perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan, makanya kalau kita melihat hal ini, makanya kalau enten konco-konco kumpul membahas satu masalah fikih, kula anu takon, iki fikih klasik apa fikih kontemporer? Jadi fikih klasik apa fikih kontemporer? Lek fikih klasik, wong bangun masjid iku sak kutha itu mek siji. Gak oleh ana masjid. Aku to Malang ya dijamek tok. Pak saji ya gak oleh, kono gak oleh, situ tok. Tapi lek kontemporer mboten. Karena penduduknya tambah lama tambah banyak, butuh tempat lah masjid itu kalau dipakai sembahyang Jumat ora cukup. Akhirnya per kecamatan ono masjid jenenge masjid besar. Nanti di desa jenenge masjid apa? Masjid besar, kalau kota masjid agung, masjid besar, masjid jame gitu ya. Jadi masjid jame. Lebihan masjid Al-Ihsan mungkin masjid jame pakai saji. Saiki mesti menjadi masjid besar gitu. Karena tingkatannya tingkatan kecamatan. Nah itu diputuskan oleh Kementerian Agama, itu ada apa? Ada ketentuannya. Jadi desa kecamatan itu masjid yang paling tua dibangun pertama kali kundi. Nah itu nanti menjadi masjid kalau tingkat kecamatan menjadi masjid besar itu. Nah, kemudian kalau masjid agung ya tingkat kota atau kabupaten gitu. Nah itu kan akhirnya istilah-istilah yang berkembang gitu. Jadi istilah yang berkembang gitu. Nah mengapa? Ya karena itu adalah perkembangan. Makanya biyen lek ana wong sembahyang riyaya pas dina Jumat. Karena masjidnya siji di alun-alun Kota Malang tok. Lah wong Dampit mari sembahyang riyaya. Mari ngono kate sembahyang Jumat, mari mulai balik maneh kan soro. Bebas, gak perlu sholat Jumat. Jadi niku karena perkembangan gitu. Lek biyen ya masjidnya pancen mek situ, Pak. Lah omahe Dampit mari ngono sembahyang riyaya, mari sembahyang riyaya mulai nang Dampit. Mari ngono Jumatan balik maneh lah ya soro. Itu termasuk masakot gitu. Tapi kalau sekarang ya wis gak repot urusan ning Dampit ya wis ana masjid dhewe. Padha
karo rumiyin. Masjid itu kan dibangun perkembangannya kalau dalam satu kecamatan, dalam satu desa itu ada satu masjid. Nah, kemudian dibangun masjid mana gitu ya. Oleh para gitu. Lain delok jumlahe penduduk, lain masjid daya tampungnya piro gitu. Nanti kono dibangun mana daya tampungnya piro. Karena tidak ada ibadah menggunakan apa? Niku lho. Jadi niku jam 12 Jumatan. Buyar teko maneh jam 1 Jumatan. 5 jam teko maneh jam 3 Jumatan itu. Jadi kayak di gereja itu loh. Nah, itu di masjid tidak ada begitu itu gitu. Jumatan ya satu kali gitu ya. Jadi Jumatan satu kali, ganggu bagiannya termin ke pertama, termin kedua, termin ketiga, mboten ngoten. Nah itu bedanya. Lah saniki di kampung iki ngoten. Rumiyin kula nate ten Malang niku antara masjid Mutahar dan Juanda. Terus ana Kaji Rois niku wong sugih duwe tanah bangun masjid. Iki dikekno wong NU. Sing kene Mutahar iku wis bangun dhisik. Nek kene iki jek mboten ado paling nggih. Kene ndi ya. Mungkin pasar kadoan wae. Lho ngoten niku rame wis. Tapi ngene gak oleh. Jare Yai Usman Mansur, lek awakmu gak ngolehno, nduk karo Kaji Rais dikekno Muhammadiyah lho. Akhirnya timbangane ngono ya anu diterima. itu berpikir kontemporer Pak gitu lah. Tadi berpikir kontemporer. Rumiyin ten Karangduren Pertelon niku kan ten masjid. Lore niku kan enten masjid malih dibangun wong kampung lor. Dugi ten griya. Ya napa iku? Gak apa-apa. Timbangane niku masjid di lor diiseni Muhammadiyah. Akhirnya nggih kitab Basul Masail mboten berlaku gitu ya. Jadi buatan berlaku karena itu kitab klasik. Lah yang modern yang kontemporer ya apa? Mungkin jenengan nate kasuse masjid di Tasik Madu sing Kidul Lembong. Gegeran takmire nih. Akhirnya sing separuh takmir sing nyekel niki pecah. Sijine bangun di Lorembong. Rame niku. Lawan kene Lorembong. Akhirnya diputusno ya napa carane bisa diwujudkan masjid niku no bisa 3 Jumatan kabeh. Akhirnya diputusno iki melok kota, iki melok kabupaten. Jadi cara berpikir niku sudah berbeda, Pak. Jadi cara berpikir berbeda. Makanya kapan niku ten Janti niku enten lek sampean liwat enten Masjid Sakinah. Iki ngoten kasusnya kaya Roisia. Karo wong-wong NU tetep ndak boleh karena ndek lore iki ana masjid. Lor kali tapi ini masjid, mudun ngene kali ndek kene ana masjid. Lah itu ya kula mek ngeten tok. Iku kan fikih klasik. Lek fikih kontemporer ya ora ngono cara berpikire. Engko lek ambek Pak Haji sapa dikekno liyane wong NU lah ya apa kok. Nah niku berpikire ngoten gitu. Jadi itulah yang disebut dengan nek kula ndamel tesis niku maslahah sebagai manhaj alternatif dalam Basul Masail gitu. Jadi manhaj alternatif. Nek Basul Masail ya ngono. Lah lek iki ya apa? Iki Basul Masail klasik, ini Basul Masail kontemporer gitu ya. Jadi bedane nggih wonten mriku gitu. Lah makanya kalau begitu ya mengapa dulu itu masjid hanya satu? Itu ternyata kan di Mekah niku lek sampean sembayang di Masjidil Haram. Di njobone ku ana masjid mana itu? Iya. Kan masjid-masjid akeh itu, ya. Padha ambek masjid sing tetep mek situk, iya.
niku ten Iran. Masjid ten Teheran niku. Ya. Itu mek siji. Dadi lek Jumatan yo lapangan ae mbong kabeh niku tiga Jumatan. Jadi lek mriki kan boten akhirnya ya sak RW masjid loro karena sak RW jumlah penduduk piro ngoten. Nah itu akhirnya dipikir ngoten. Nah itulah akibatnya muncul perkembangan pemikiran di dalam Islam. Gitu. Ya dalam kaitannya dengan hukum ngoten. Enten wong ngaji kitab klasik. Jadi ngaji kitab klasik. Maka pada waktu kitab klasik niku ngajine lek ana wong lanang nibakno talak. Niku wis otomatis diarani talak telu. Gitu. Tapi lek zaman saniki mboten saged masih bolak-balik tak olehno awakmu nang mbokmu kono gitu ya. Jadi walaupun bahasanya bahasa bukan bahasa sharih ya. Tapi itu termasuk wis talak. Tapi fikih kontemporer mereka tidak bisa belum dikatakan talak kalau belum diucapkan di hadapan hakim. Nah, itu kan perkembangan, Mbak, gitu ya. Jadi perkembangan. Gitu. Nah, itu adalah perubahan. Makanya lek zamane lek Nabi iku mas kawine kan 40 ekor unta, Pak. Panjenengan hitung apa? Pirang ping piro Nabi niku nikah. Menurut riwayat enten istri Nabi iku 9. Enten sing 11. Loh, setiap nikah mas kawin itu 40 ekor unta. Padahal menurut wong Arab unta Kanjeng Nabi iku unta kaya sapi itu limusin. Sing regane 150 juta. Lah 40 pinten, Pak? 6 miliar kan. Apa ono saiki wong Indonesia rabi mas kawine 6 miliar. Nah, itu berarti prakteknya Kanjeng Nabi karo prakteknya umat gak padha, Pak. Nah, wong Indonesia ulamae menyatakan pokoknya ono mas kawin. Jadi pokoknya ono mas kawin. Walau khotaman min hadid. Ya, walaupun cincin dari besi. Itu perkembangan itu. Gitu. Makanya kapan itu kan dan Masjid Agung Jame tolong ya bagian taklim wong ngaji itu aja ngaji tok. Itu ilmune ilmu klasik gitu. Lah iki kudu iso dibarengno karo ya apa perkembangane zaman saniki. Jadi kaya ilmu fikih apa? Fikih kalau fikih munakahat ya apa undang-undang perkawinan. Iki kudu ngerti. Kudu iso nyambungno ya apa iku. Lek iki fikih jinayat pidana ndek kitabe iki ana ngene. Tapi ya apa undang-undangnya tentang pidana itu. Lah ini yang tidak pernah mereka tidak mampu itu nyambung no itu padahal iki klasiknya begini ya selawase ya ilmu klasik ya. Padahal wis gak kanggo sing kanggo iku ilmu pidana di negara kita gitu. Nah itu nyambung no niki ternyata angel gitu. Jadi itulah yang kalau dalam kuliah S2 S3 itu mesti belajar filsafat hukum Islam. Iki apa kok ngene barang di masyarakat kok dadine gak kaya ngono kok ngene. Iki kudu ana alasan-alasane. Nah itu pemikiran yang muncul. Nah, beda dengan tasawuf itu kan bicara syariat karo hakikat. Tapi kalau sudah bicara fikih itu kudu antara yang tasri kalau sing taknini yang sudah menjadi konun undang-undang itu bisa disambungno gitu. Nah sing akeh ngaji-ngaji ku kitabe klasik kabeh. Dadi digandengno karo perkembangan gitu ya.
Jadi tidak dikandengno karo perkembangan zaman. Nah, itu memang membutuhkan kemampuan untuk berpikir. Jadi ada ilmunya itu di mana? Kalau di fikihnya begini, di konunnya begini, ada ilmu untuk menjembatani ini. Itu butuh pemikiran filsafat. Jadi butuh pemikiran filsafat. Maka termasuk di alinea terakhir halaman 13 itu kisahnya Nabi Musa yang tadi saya terangkan dengan Nabi Khidir. Ya. Jadi Nabi Musa dan Nabi Khidir, nah, itu dijelaskan itu sampai ya sampai halaman 14 bagian bawah. Nah, kemudian bagaimana pandangan ulama tentang tasawuf? Nah, niku wau berkaitan dengan pemikiran mengapa yang dikatakan tasawuf itu kok begini. Ya, melihat praktek Nabi ketika sholat itu bisa dilihat dari dohire menjadi hukum fikih, makanya tadi fikih sholat. Nabi lek poso ini jadi fikih puasa, ini menjadi fikih haji. Tapi Nabi itu kok saben sholat ketika sujud kok nangis, apa? Lah itu tidak masuk dalam pembahasan syariat, itu masuk pada wilayah hakikat gitu. Jadi masuk wilayah tasawuf gitu. Jadi itu yang dibahas oleh para ulama gitu. Jadi sholat syariat ya pokoknya memenuhi syarat rukun sholat. Tapi kalau sudah hakikat itu bicara tentang bagaimana kondisi batin seseorang ketika sholat. Nah, itu namanya masuk nanti pada ilmu hakikat gitu. Jadi makanya kula sering nyampeaken ten kanca-kanca lek mulang fikih, aja mulang fikih tok. Tapi ya apa itu kalau berkaitan dengan apa yang diterapkan dalam undang-undang di negara kita. Disambungno. Jadi disambungno. Tapi yang ada itu undang-undang itu hanyalah ilmu syariat yang berkaitan dengan muamalah. Tapi kalau berkaitan dengan ibadah tidak ono di dalam undang-undang karena itu sudah persoalan pribadi. Nah, itu tidak masuk dalam undang-undang. Tapi kalau soal masyarakat itu diundangkan gitu. Makanya ono ngomong fikih ekonomi ya. Ekonomi syariat kuduro kados pundi fatwae ulama ya tentang model-model ekonomi ya. Jadi kudu ono ya. Jadi itu di situ ada apa itu namanya okay. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma. Oke, kita tambah kedik. Jadi kalau kita dikersakno oleh Allah ngaji itu jangan hanya tekstual, tapi juga kontekstual. Artinya tidak hanya teks itu saja, tapi harus dipahami konteksnya. Jadi ada yang namanya bahasa Inggris meaning, bukan terjemah. Tafsir itu sebenarnya adalah meaning, makna. Ya. Jadi maknanya apa? Nah, itu maka tafsir itu menjadi hidup. Jadi tidak hanya tafsir yang moco tafsir, gitu ya. Nah itu kelihatannya hanya membaca satu ayat, lah itu kudu dipahami terjemahannya, kemudian ma'anine, kemudian hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Oh itu mulang tafsir itu berat ya. Ya. Jadi lek mulang terjemah gampang, tapi lek mulang tafsir berat. Niku kula rumene kuliah niku tafsir gitu. Ya ku dosen niku nggawa kitab tafsir 20. Jadi dibuka iki ayat ini dibuka, terus dibuka maneh. Jadi ya apa pandangan ulama tentang ayat itu, pandangan mufassir, termasuk di dalamnya adalah tafsir isyari. Jadi isyarah ayat itu apa? Itu kalau kita bicara keilmuan, dan itu tidak bisa tidak, kecuali harus intervensi pemikirannya para filosof Islam. Kula kinten niku ingkang saged kula aturaken. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.